Para Capricorn, ada 3 kabar baik yang bisa terjadi di tahun 2025 yang pastinya bisa kalian harapkan. Apakah itu? Sudah gue tarik kartunya, jadi mari kita bahas masing-masing dari kabar baik ini secara terperinci ya. Jangan lupa jangan lupa like dan subscribe video ini. Udah malam guys, udah malam, gue jadi agak kurang fokus. Ya jangan lupa like and subscribe video ini kalau kalian suka ya. Mari kita mulai dengan kabar baik pertama. Pengen jago meramal tarot sama kayak gue? Early Theory sekarang sudah punya program kelas Tarot for Beginner ya. Kalian bisa cek aja langsung di website kami di www.earlytheory.com dengan harga di bawah 300.000. Jadi ada diskon ya up to 80% sekarang ini. Kalian bisa dapat materi yang daging banget. Ada 10 modul dengan total durasi hampir 11 atau 12 jam yang dijamin dikemas dengan singkat, padat, dan jelas. Jadi untuk kalian yang baru aja mau mulai, jangan takut karena materinya itu gampang dimengerti, nggak bakal bikin kalian puyeng. Akses seumur hidup dan kalian bisa akses kapan saja karena bentuknya itu video offline. Jadi kapanpun kalian mau belajar, sesempatnya silakan dilakukan. Dan untuk orang-orang yang daftar juga ke dalam kelas Start for Beginner Early Theory ini, kalian akan masuk ke dalam grup eksklusif di mana kita akan lebih baik membahas lebih lanjut mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ketika kalian mempelajari materi kami. Oke, so jangan lupa order sekarang dan mulailah perjalanan kalian untuk belajar dalam meramal tarot. Banyak banget dari para Capricorn di tahun ini yang akan memulai project independen ya. Mau itu buka usaha, mau itu mulai project sendiri, mau itu buka agency sendiri. Kayak dari tadi ada banyak kata agency ya keluar, kayak lu mau buka agensi sendiri gitu mungkin ya. Tahun 2025 adalah tahun yang bagus untuk menebar benih baru, oke, dalam karir ya, bukan dalam percintaan ya, gitu, untuk kalian ya. Ada kesan kalian itu terbebaskan dari rantai atau dari perbudakan. Bahasanya itu seperti itu. Ada kesan kalian tuh jadinya kayak ya udah gue ambil jalan gue sendiri deh gitu. Gue nggak usah ikutin lu gitu ya. Kayak gue I'll go where the wind blows. Tahu nggak sih, kayak udah kayak anginnya kemana gue ikut kemana. Gue nggak harus ngikutin arus. Gue nggak harus ngikutin kayak orang lain kemana gue kemana. Gue gue bikin jalan gue sendiri. Tahu nggak sih, kayak kalau gue butuh sesuatu ya gue bikin jalan gue sendiri. Tahu nggak sih ya. Jadi memang cenderung tahun 2025 tuh cenderung individualistis banget untuk kamu ya, kamu Capricorn ya. Gue nggak ngerasa kalian itu perlu banyak bersosialisasi. Gue nggak ngerasa ada banyak faedah dalam memperlebar jaringan sosial yang secara terlalu berlebihan gitu ya. Gue ngerasa tahun 2025 selama kalian tuh bisa fokus dengan diri sendiri, bisa memiliki hubungan yang positif dengan diri sendiri, kalian bisa berkembang dengan sangat pesat juga. Oke. Ada banyak kesempatan juga untuk kalian itu. Gue ngerasa kalian tuh butuh banyak validasi atau meyakinkan ke diri sendiri bahwa kayak gue tuh nggak butuh orang lain, gue bisa berkembang sendiri, tau gak sih? Nah itu tuh yang menurut gue akan menjadi kabar baik di tahun 2025, di mana kalian ngerasa bahwa kayak, oh gue bisa kok berdiri sendiri gitu loh. Oh ternyata gue nggak perlu kok nungguin orang, gue nggak perlu kok berteduh di bawah naungan orang lain atau di bawah naungan sebuah institusi gitu loh. Ya, jadi inisiatif dan keindependenan, bahasa gue jelek banget ya, itu akan menjadi salah satu kabar terbaik yang akan kalian rasakan nikmati di tahun 2025. Kabar baik kedua, kalian akan meninggalkan sesuatu, dan sesuatu ini kalau udah ditinggalkan, kalian akhirnya akan diberikan sesuatu baru yang lebih bagus. Ini bukanlah sesuatu yang kita bilang itu terpaksa kamu tinggalkan ya gitu ya. Kayak gue ngerasa ini sesuatu yang kayak emang dari dulu lu udah kepikiran aja kayak, aduh gue udah harus tinggalin sih ini barang gitu loh. Tahu nggak sih? Beberapa dari kalian yang tadi kayak gue dengar itu adalah meninggalkan gaya hidup. Mungkin dari beberapa dari kalian tuh memutuskan bahwa kayak oke, kayaknya gue udah mau stop merokok misalnya. Gue kayaknya udah mau stop minum-minum lagi. Gue kayaknya udah harus stop nih kayak apa ya, judi online gitu ya. Mungkin gue udah harus stop nih melakukan sesuatu yang gue udah tahu dari dulu tuh kayak ini nggak bagus untuk gue, tapi belum sempat gue atau belum mampu gue tinggalkan. Akhirnya di tahun 2025 akhirnya gue rela meninggalkan hal-hal tersebut, dan akhirnya gue bisa membuka chapter baru dalam kehidupannya gue yang pastinya lebih positif untuk diri gue sendiri ya. Salah satu hal juga yang gue dapat ya, ini lumayan spesifik, mungkin nggak berlaku untuk semua Capricorn, tapi beberapa dari kalian itu sebenarnya udah menyadari bahwa tempat tinggal kalian itu udah nggak layak untuk kalian, dan sudah waktunya tuh kayak kalian pindah ke tempat tinggal yang baru. Beberapa dari kalian tuh kayak gue ngerasa tempat tinggal kalian tuh kayak energinya agak kurang bagus gitu, kayak agak kotor gitu ya. Kalian sadar soal ini sebenarnya dari dulu gitu loh. Cuman ya memang belum ada momentumnya aja, mungkin belum ada kesempatannya atau belum mampu aja untuk kayak pindah ke tempat yang lebih layak gitu ya. Cuman di tahun 2025 sudah diingatkan kembali bahwa kayak
prioritaskan yuk gitu, kalau bisa pindah ke tempat yang lebih layak yuk gitu. Ya terutama kalian yang udah berkeluarga ya, kalau misalkan udah punya anak, tetapi kayak rumah kalian tuh masih terbatas banget gitu ya, kayak anak kalian kayak nggak punya banyak ruang gerak di tempat tinggal dia sendiri gitu, itu kasihan ya kalau gue bilang ya. Jadi diusahakan jadikanlah tempat tinggal kalian menjadi salah satu prioritas yang perlu dikembangkan terlebih dahulu di tahun 2025 ini, dan gue bisa janjikan ke kalian bahwa kalian mampu untuk itu gitu ya. Ini bukan sesuatu yang perlu dipaksakan bahwa kayak aduh duitnya nggak ada, lu suruh gue kayak investasi ke tempat tinggal gimana, nggak, duitnya ada ya. Kalian nggak perlu takut soal duit gitu, kalian mampu untuk itu, cuman soal niat aja gitu, kayak niatnya ada nggak untuk kayak diusahain ke sana. Oke. Nah, kabar baik ketiga, ini agak abstrak ya, kabar baik ketiga untuk kalian para Capricorn ya. Kalian akan menemukan sumber penguatan batin dari orang-orang yang tidak terduga. Dengan arti bahwa gue ngerasa kalian akan menemukan support system baru dari orang-orang yang selama ini tuh kayak nggak pernah kalian anggap, ya gitu. Jadi gue lebih ngerasa begini, tahun 2025 kalian itu harus lebih terbuka, harus lebih open minded dalam menerima orang-orang baru ke dalam hidupnya kalian. Oke, kita nggak selalu bisa mematok bahwa oh orang ini itu ada banyak kesamaan sama gue, makanya gue rasa ini orang bakal berguna untuk gue. Oh orang ini jago di hal ini, makanya kayak gue tahu dia bakal bermanfaat untuk gue. Kadang-kadang orang yang kayak nggak terduga gitu, orang yang kayak kita ngerasa kayak aduh ini orang biasa aja gitu ya, kayak nggak impressionable banget, kayak gue nggak ingat gitu ya, kayak di balik kepalanya gue, tapi ternyata mereka yang pada akhirnya bisa banyak membantu kita gitu loh ya, kayak punya banyak kontribusi besar di dalam kehidupannya kalian para Capricorn di tahun 2025 gitu loh. Oke, lumayan abstrak ya, cuman gue bisa validasi satu hal ya para Capricorn, tahun 2025 itu adalah tahun yang besar untuk kalian ya gitu loh. Ada banyak perkembangan. Ini sesuatu yang kayak gue udah sempat bahas di video-video sebelumnya sebenarnya mengenai tahun 2025 energi secara menyeluruh ya. Yang perlu kalian ketahui adalah tahun 2025 bukanlah tahun yang solider. Ini adalah tahun di mana kita itu lebih memikirkan apa sih ya jalan sendiri yang harus kita tempuh gitu loh. Selama ini gue bukannya bilang kayak kalian tuh selalu bergantung sama orang lain, kalian tuh lemah atau kayak kalian tuh manja ya, enggak. Tetapi kekurangan dari seorang Capricorn itu adalah kalian itu harus selalu ngerasa kalian tuh berada di naungan sebuah sistem. Jadi kalian tidak terbiasa membuat sistem sendiri. Sementara di tahun 2025 akan ada banyak dorongan, kadang-kadang ini mungkin membuat kalian keluar dari zona nyaman ya, tetapi akan ada banyak dorongan untuk kayak kalian tuh memikirkan, kapan ya kayak gue udah harus buka jalur gue sendiri ya? Kapan ya kayak gue harus mencoba cara gue sendiri ya? Dan itulah yang menurut gue akan menjadi salah satu gerbang permulaan kesuksesan kalian ke depannya. Oke, jadi semoga ya semua kabar baik ini bisa tercapai secara sepenuhnya di tahun 2025. Have a really nice day. Jangan lupa like and subscribe video kali ini. I'll see you soon para Capricorn. Bye bye. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu kalau gue juga punya brand parfum guanya sendiri yang namanya Altar Sense ya. Jadi gue total sudah ada 8 varian yang bisa kalian pilih langsung. Nanti tinggal cek aja di link di bawah. Jadi favoritnya gue itu Maelstrom. Ini wanginya itu seru banget, seger, dan bisa dipakai sehari-hari pas panas-panasan. Gue biasa pakai untuk kayak olahraga juga gitu ya. Jadi boleh dicoba, dicek aja. Unisex, ada parfumnya lebih cocok untuk cewek, ada parfumnya lebih cocok untuk cowok gitu ya. Apapun yang kalian inginkan, aromanya kemungkinan besar sudah ada di koleksi-koleksi kita yang lumayan lengkap ini. So, go to Altar Sense untuk ngecek parfum favoritnya kalian.